Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizka Prameswari Putri. I'm currently studying as a 2-year student at the Faculty of Education, majoring in Physics Education at University of Sultan Ageng Tirtayasa. Hello everyone! How are you today? I hope you will always be healthy and stay enthusiastic in this learning time, right? In this video, we are going to study about elasticity and Hooke's law. Before we study, let's pray together. Pray begin. Apakah teman-teman pernah bermain panah atau ketapel? Nah, misalnya pada panah, jika teman-teman menarik tali busur pada panah, maka tali tersebut akan meregang sesuai dengan besar gaya yang diberikan oleh teman-teman. Jika teman-teman melepaskan gaya tarikannya kepada tali, maka tali juga akan kembali ke bentuk atau posisinya yang semula. Kok bisa? Nah, misalnya, tali busur panah digantikan dengan bahan yang lain. Apakah masih bisa digunakan seperti yang semula? Yuk kita cari tahu jawabannya. Tali pada busur panah ternyata harus memiliki sifat elastis, supaya saat gaya tarik pada tali dilepaskan, tali akan melepaskan anak panah melesat seiring dengan kembalinya ke bentuk semula. Tapi ngomong-ngomong masalah elastis, sebenarnya apa ya elastis itu? Oke, mari kita lakukan eksperimen sederhana untuk menentukan sifat elastis, plastis, dan juga rapuh. Yang pertama, kakak akan menggunakan karet gelang. Nah, apa ya yang akan terjadi pada karet gelang ini jika kakak berikan gaya atau tarikan? Ternyata, karet gelang ini mengalami perubahan bentuk atau wujud yang biasa kita kenal dengan nama deformasi. Jika salah satu tarikan atau gaya yang kakak berikan pada karet gelang ini kakak lepas atau kakak hilangkan, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Ternyata, karet gelang ini kembali ke bentuk semula. Nah, kemampuan suatu benda untuk berubah bentuk setelah dikenai gaya dan akan kembali ke bentuk atau posisinya semula setelah gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan atau dilepaskan disebut sebagai sifat elastisitas. Adapun benda elastis adalah benda yang memiliki sifat dari elastisitas. Itu berarti karet gelang bersifat elastis. Selain karet gelang, masih banyak loh benda-benda yang bersifat elastis. Apa saja ya? Selanjutnya adalah plastik. Apa ya yang akan terjadi jika gaya diberikan pada plastik ini? Ternyata plastik mengalami perubahan bentuk bertambah panjang. Jika salah satu tarikan atau gaya dilepaskan, ternyata plastik ini tidak kembali ke bentuk semula atau tetap mengalami deformasi. Nah, kemampuan suatu benda untuk tidak kembali ke bentuk, posisi, atau ukurannya semula ketika gaya tarik atau gaya dorong yang diberikan kepada benda tersebut dilepaskan atau dihilangkan, maka benda tersebut termasuk ke dalam sifat plastis. Selain plastik, masih banyak loh benda-benda yang bersifat plastis. Apa saja ya? Berikut ini gambar-gambarnya. Nah, yang terakhir kakak akan menggunakan keripik. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kakak berikan gaya pada keripik ini? Ternyata keripik langsung patah atau hancur. Hal ini dikarenakan sifat elastisitas dan plastis yang dimiliki oleh keripik tersebut sangatlah kecil, sehingga keripik termasuk ke dalam benda yang bersifat rapuh. Selain keripik, masih ada loh ternyata benda-benda yang bersifat rapuh. Apa saja ya?
Berikut ini contoh-contohnya. Selanjutnya, terdapat tabel perbandingan antara sifat elastis dan plastis pada zat padat. Nah, di sini terdapat bentuk benda yang bersifat elastis dan plastis pada waktu sebelum, saat, dan setelah diregangkan. Pada umumnya, setiap benda yang bersifat elastis juga memiliki sifat plastis. Loh, kok bisa? Ketika pegas diberi beban secara terus-menerus, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Mula-mula, mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tapi, apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu, pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar hingga melewati kemampuannya untuk merenggang, maka pegas tersebut akan mengalami patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan patah atau rapuh. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas besaran-besaran yang ada pada elastisitas. Ada apa saja ya? Penasaran kan? Selanjutnya, terdapat besaran-besaran elastisitas. Yang pertama, ada tegangan atau stress, yang merupakan gaya internal yang bekerja pada luasan bidang struktur molekul benda. Nah, tegangan ini menunjukkan seberapa besar gaya dapat menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan menjadi sigma dalam Newton per meter persegi sama dengan F gaya dalam Newton per A luas penampang dalam meter persegi. Nah, tegangan ini satuannya Newton per meter persegi. Kemudian ada regangan atau strain, yang merupakan perubahan bentuk berupa pertambahan panjang yang terjadi akibat adanya tegangan. Nah, regangan ini menunjukkan seberapa besar perubahan panjang dapat terjadi pada suatu benda saat benda tersebut mengalami tegangan. Secara matematis, regangan dapat dirumuskan menjadi epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, di mana keduanya ini, yaitu delta L per L0, memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Nah, sedangkan regangan tidak memiliki satuan karena merupakan hasil bagi dari dua besaran yang berdimensi sama. Kemudian, yang terakhir ada modulus elastisitas, atau yang sering juga disebut dengan modulus Young, yang ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris pada abad ke-19, yakni Thomas Young. Nah, untuk menghargai penemuannya, maka modulus elastisitas juga seringkali disebut sebagai modulus Young, sehingga bisa dilambangkan dengan huruf Y ataupun E. Nah, secara matematis, modulus Young ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, jika kita substitusikan nilai tegangan dan regangan ke dalam rumus modulus Young, maka menjadi Y sama dengan FL0 per A delta L, di mana satuan modulus Young ini yaitu Newton per meter persegi. Modulus elastisitas adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu zat atau material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diberikan pada zat atau material tersebut. Nah, nilai dari modulus elastisitas ini tidak bergantung pada ukuran atau bentuk dari zat tersebut, melainkan hanya bergantung pada jenis zatnya saja. Dikarenakan modulus elastisitas menyatakan ukuran kekakuan dari suatu zat itu sendiri, yang berarti semakin besar nilai modulus elastisitas pada suatu zat, maka zat tersebut akan semakin tidak elastis, sehingga benda sulit kembali ke bentuk atau posisi awalnya. Dan sebaliknya, jika nilai modulus elastisitas pada zat tersebut semakin kecil, maka zat tersebut memiliki tingkat elastis yang jauh lebih tinggi.
Nah, contohnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana di tabel ini ditampilkan jenis zat bersama dengan modulus elastisitasnya. Di mana di sini ada besi, baja, emas, aluminium, batu bara, beton, marmer, granit, kayu pinus, nilon, dan tulang muda. Nah, jika kita melihat nilai modulus Young dari jenis zat-zat ini, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai modulus Young paling besar dimiliki oleh zat baja, yang berarti baja memiliki tingkat elastisitas yang sangat kecil atau ukuran kekakuannya sangatlah besar. Nah, lain halnya jika kita melihat nilai modulus elastisitas yang paling kecil di sini, itu ada nilon, yaitu sebesar 5 dikali 10 pangkat 9. Nah, itu berarti nilon memiliki tingkat elastisitas yang jauh lebih besar dibandingkan baja. Nah, sekarang supaya kalian semakin paham, kita coba latihan soal bersama-sama yuk. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah kawat baja sepanjang 1,6 meter memiliki diameter 0,2 cm. Jika kawat tersebut meregang sepanjang 0,25 cm ketika ditarik suatu gaya, maka besar gaya tegangan pada kawat tersebut adalah dengan catatan bahwa modulus elastisitas dari kawat baja sebesar 2 kali 10 pangkat 11 N per meter persegi. Nah, dari soal kita ketahui bahwa besar modulus elastisitas 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Nah, kita juga ketahui bahwa pertambahan panjangnya sebesar 0,25 cm yang kita ubah ke dalam satuan internasional menjadi 0,0025 meter. Lalu ada panjang awalnya sebesar 1,6 meter dan D diameter 0,2 cm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,002 meter. Nah, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita mendapatkan persamaan modulus elastisitas di mana E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, dalam soal ini yang kita ingin cari adalah gaya. Maka kita bisa menjadikan persamaan gaya dari persamaan modulus elastisitas ini, di mana F yang tadinya ada di ruas kanan bisa dipindahkan ke ruas kiri, lalu E yang ada di ruas kiri bisa dipindahkan ke ruas kanan, maka menjadi F sama dengan E dikali A dikali delta L dibagi dengan L0 atau panjang awalnya. Nah, kita tahu bahwa luas penampang bagian kawat itu berbentuk lingkaran. Nah, jadinya kita bisa mencari A sama dengan PR kuadrat yang merupakan luas lingkaran, di mana Pi sama dengan 3,14, R adalah 10 pangkat min 3 yang kita dapatkan dari diameter dibagi 2, terus dikuadratkan karena ini PR kuadrat, maka menjadi 3,14 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, untuk menemukan nilai F, maka kita bisa mensubstitusikan nilai A yang ada di sini menjadi 0,0025 dikali 2 dikali 10 pangkat 11 dikali 3,14 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 1,6. Nah, sehingga bisa kita peroleh nilai dari F sebesar 980 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sutas kawat P memiliki panjang 240 cm dengan diameter 2 mm, sedangkan sutas kawat Q memiliki panjang 200 cm dengan diameter 3 mm. Gaya yang besarnya sama menarik kedua kawat P dan Q, sehingga menghasilkan pertambahan panjang antara kawat P dan Q masing-masing adalah 0,12 dan 0,08 mm. Maka tentukanlah perbandingan modulus Young pada kawat P terhadap kawat Q. Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa panjang awal kawat P sebesar 240 cm, panjang kawat Q 200 cm, diameter kawat P 2 mm, diameter kawat Q 3 mm, pertambahan panjang pada kawat P 0,12 mm, dan pertambahan panjang pada kawat Q 0,08 mm. Karena yang ingin kita cari adalah perbandingan modulus Young pada kawat P terhadap kawat Q, dan perhitungan perbandingannya juga memiliki satuan yang sama,
seperti L0P per L0Q, dP per dQ, delta LP per delta LQ, sehingga satuan-satuan ini tidak perlu diubah ke dalam sistem internasional karena nantinya bisa saling dihilangkan. Nah, kita tahu bahwa luas penampang kawat berbentuk lingkaran. Nah, kita bisa gunakan rumusnya pi d kuadrat per 4, di mana tadi kan E itu sama atau modulus elastisitas itu F per A dikali L0 per delta L. Nah, A-nya ini bisa langsung kita substitusikan menjadi F per pi d kuadrat per 4 dikali L0 per delta L, sehingga 4F dikali L0 per pi d kuadrat dikali delta L. Nah, karena 4 per pi ini merupakan bilangan tetap, maka E sama dengan FL per D kuadrat dikali delta L. Jadi, perbandingan antara modulus yang pada kawat P terhadap Q adalah FLP per DP kuadrat dikali delta LP per FLQ per DQ kuadrat dikali delta LQ. Karena F pada kawat P dan kawat Q besarnya sama, yaitu sebesar F, maka bisa sama-sama dihilangkan sehingga sisanya adalah LP per LQ dikali DQ per DP dikuadratkan dikali delta LQ per delta LP, maka menjadi 240 cm dibagi 200 cm dikali 3 mm per 2 mm dikali 0,08 mm per 0,12 mm, sehingga bisa kita dapatkan perbandingannya yaitu 9 per 5 atau sama dengan 1,8. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa sifat elastisitas pada suatu benda ternyata memiliki batasan, dan besar gaya yang diberikan pada suatu benda ternyata sebanding atau berbanding lurus dengan pertambahan panjang bendanya. Hal ini ternyata telah lebih dulu disimpulkan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke dalam percobaannya terhadap pegas. Oleh karena itu, Robert Hooke mengeluarkan hukum yang bernama hukum Hooke. Selanjutnya ada bunyi hukum Hooke, di mana hukum Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan oleh suatu benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastisitas pada benda tersebut. Besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya atau delta X, sehingga dalam grafik juga ditunjukkan dalam garis linier. Itu berarti semakin besar regangan pada pegas, maka semakin besar pula gayanya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang percobaan untuk membuktikan adanya hukum Hooke pada pegas. Mula-mula kita persiapkan 3 jenis pegas yang memiliki panjang mula-mula yang sama, yaitu sebesar 30 cm. Nah, di sini agar terjadi pertambahan panjang, kita beri beban pada pegas yang pertama sebesar 50 gram, sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Nah, akibat dari 50 gram ini, mula-mula 30 cm menjadi 35 cm, maka mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Kemudian, pada pegas yang kedua, juga diberikan beban yang jauh lebih besar dari pegas yang pertama, sebesar 100 gram, sehingga yang mula-mula 30 cm bertambah menjadi 40 cm. Kemudian pada pegas yang ketiga juga diberikan beban lebih besar dari pegas yang kedua sebesar 250 gram. Sehingga dapat kita peroleh data dari 3 buah percobaan pegas tersebut, yakni seperti berikut. Dari data tersebut, kita jadi mengetahui bahwa massa beban M berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya delta L. Hal inilah yang mengakibatkan besar gaya F sebanding dengan pertambahan panjang delta L. Dalam grafik bisa dilihat seperti berikut. Data dan grafik tersebut menunjukkan hal yang sama dengan bunyi hukum Hooke. Itu berarti kita telah berhasil membuktikan bunyi dari hukum Hooke. Persamaan hukum Hooke dapat dirumuskan menjadi F sama dengan K dikali delta L,
Namun, saat pegas ditarik oleh suatu beban dengan gaya sebesar F, jadi di sini tuh ada gaya gitu sebesar F, maka pegas akan memberikan gayanya pada beban. Nah, besarnya akan sama dengan gaya yang menariknya, namun arahnya berlawanan, sesuai dengan hukum 3 Newton, yakni F aksi sama dengan minus F reaksi. Gaya inilah yang disebut dengan gaya pemulih. Sehingga persamaan hukum Hooke dapat dirumuskan menjadi F sama dengan min K dikali delta L, di mana tanda negatif ini hanya menunjukkan arah dikarenakan gaya termasuk ke dalam besaran vektor, sehingga tanda negatif ini nantinya tidak perlu dimasukkan saat perhitungan. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama ada F, gaya dalam Newton, K, konstanta pegas dalam Newton per meter, dan terakhir ada delta L atau pertambahan panjang dalam meter. Selanjutnya di sini ada penurunan persamaan hukum Hooke, di mana di sini ada sebuah pegas dengan tingkat kekakuan sebesar K yang ditarik sehingga bergeser dari posisi setimbangnya sebesar delta X. Jadi kan mula-mula posisi setimbang pegas itu bebannya ada di sini nih. Nah, terus habis itu ketika kita tarik, maka posisi setimbangnya ini bergeser sebesar delta X menjadi di sini. Nah, ketika kita memberikan gaya tarikan pada pegas sebesar W sama dengan M kali G, ternyata pegas memberikan gaya reaksi, di mana gaya reaksinya ini berlawanan arah dengan gaya tarikan yang kita beri pada pegas tersebut. Nah, atau bisa juga disebut dengan gaya pemulih pada pegas. Dari percobaan pegas yang telah kita lakukan, kita bisa menemukan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegasnya, di mana gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas, yang itu berarti semakin besar gayanya, maka akan semakin besar juga pertambahan panjang pada pegas tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin kecil gaya, maka pertambahan panjang pada pegas juga akan semakin kecil. Nah, tanda sebanding di sini bisa kita hilangkan dan berubah menjadi tanda sama dengan ketika kita menambahkan nilai konstanta di depan delta X ini. Sehingga menjadi F sama dengan K delta X. Dengan K ini adalah konstanta. Nah, dikarenakan tadi kita tahu bahwa F di sini itu kan gaya pemulih pada pegas, arahnya itu berlawanan dengan gaya tarik yang kita beri, sehingga di sini terdapat tanda negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan negatif K delta X. Oke, di sini ada gambar grafik, di mana untuk benda yang bersifat elastis, dalam grafik ini sifat elastis ditunjukkan dengan garis linier, yaitu garis dari O sampai A. Nah, hal ini menunjukkan gaya sebesar F pada benda elastisitas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya atau delta L. Nah, dari titik O sampai A ini, disinilah hukum Hooke itu berlaku. Nah, ketika gaya sebesar F telah melampaui titik A, ternyata garis yang terdapat pada grafik sudah tidak berbentuk linear lagi atau lurus lagi. Nah, hal ini menandakan bahwa batas linearitas pegas sudah terlampaui atau hukum Hooke-nya itu sudah terlampaui. Akan tetapi, batas elastisitasnya belum terlampaui karena batas elastisitasnya itu ada di titik B ini. Sehingga itu berarti benda masih dapat kembali ke bentuk atau posisinya semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B itu dinamakan daerah elastis. Nah, kemudian untuk bagian sifat plastis. Dalam grafik, sifat plastis ditunjukkan dengan kurva melengkung yang ditandai oleh daerah yang dibatasi oleh titik B sampai C. Hal ini dikarenakan gaya sebesar F terus diperbesar hingga melampaui titik B, atau batas elastisitasnya sudah terlampaui. Nah, yang terakhir, itu ada daerah rapuh, di mana dalam grafik ini sifat rapuh ditunjukkan dengan garis putus-putus.
Contoh soal yang terakhir, sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Maka, berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa konstanta pegas sebesar 1000 Newton per meter dan gaya sebesar 100 Newton. Dan yang ditanyakan adalah pertambahan panjang dari pegas tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita menemukan bahwa persamaan hukum Hooke adalah F sama dengan K delta L. Nah, karena yang di sini kita tanyakan adalah delta L, maka delta L ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi delta L sama dengan F per K. Nah, F dan K ini sudah sama-sama diketahui nilainya dari soal, jadi tinggal kita substitusikan saja. Jadi delta L sama dengan 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 meter. Nah, berdasarkan pembahasan kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk, posisi, atau ukuran semula, dan sifat elastisitas juga memiliki batasan. Hal ini berkaitan dengan hukum Hooke yang berbunyi seperti gambar yang di berikut ini. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, terdapat beberapa soal kuis yang harus kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit setelah pembelajaran ini selesai. Hasil pengerjaan bisa langsung dikirimkan via email. Berikut ini soal-soalnya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi ini, terdapat beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Batas pengumpulan tugasnya adalah seminggu dari sekarang. Hasil pengerjaannya juga bisa langsung dikirimkan via email. Berikut ini soal-soalnya. After studying, let's say Hamdalah, Alhamdulillah. I would like to thank you for your time and attention because you have joined my class. Goodbye everyone. Have a nice day and see you next time.